kita akan masuk di dalam firman Tuhan, tapi saya rindu untuk kita sama-sama berdoa ya. Bapa di surga, mengucap syukur atas kesetiaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami sungguh merasakan kasih karunia-Mu Tuhan. Dan pada kesempatan hari ini, kami juga rindu supaya orang-orang yang kami kenal, yang mungkin belum mengenal Tuhan, belum mengalami Kristus, biarlah kami bersatu hati berdoa supaya mereka bisa mengenal Tuhan melalui hidup kami Tuhan. Pakai hidup kami, apapun yang kami lakukan, biarlah kami juga menjadi penyalur anugerah. Kami mohon Tuhan supaya Engkau membuka hati dan pikiran mereka. Kami memang terbatas, tapi kami punya Allah Roh Kudus yang tidak terbatas, yang akan berbicara secara personal kepada orang-orang yang kami doakan saat ini. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Sebentar kami juga akan mendengarkan firman. Biar firman yang kami dengar tidak hanya memberikan informasi secara kognitif, tetapi sungguh-sungguh mentransformasi hati kami. Mampukan kami untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Mampukan juga hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini. Biarlah hamba-Mu boleh menyampaikan berita Injil dengan mudah dimengerti oleh setiap kami. Mampukan kami Tuhan. Biarlah hamba-Mu semakin berkurang, Kristuslah yang semakin bertambah. Yalah Roh Kudus, cengkram kami dengan kuat kuasa-Mu. Dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, sama-sama katakan amin. Nah saudara, hari ini kita berbicara tentang masih bisa percaya di saat semua tidak masuk akal. Tentunya kalau kita mau percaya sesuatu, kita itu selalu butuh data yang valid. Kalau data mendukung, kita bisa benar-benar percaya. Kalau hasilnya terlihat, kita bisa tenang. Kalau semuanya masuk akal, baru kita berani untuk melangkah. Saya kira ini adalah hal yang wajar. Kita paling nggak suka dengan ketidakpastian. Dan kita sangat takut menghadapi sesuatu yang tidak pasti. Saudara, 8 tahun yang lalu saya berencana menikah. Nah sekarang sudah menikah ya saudara ya. Pada waktu itu calon istri saya yang sekarang sudah jadi istri, Fania, dia ada di dalam suatu perusahaan, dia bekerja memang. Nah karena kami menikah, otomatis kami mau kalkulasi pendapatanmu berapa, pendapatanku berapa gitu ya. Supaya bagaimana kita bisa menjalankan rumah tangga ini dengan baik. Dan kita bisa mulai DP vendor-vendor untuk persiapan menikah. Nah pada waktu itu dia mendapatkan tawaran dari 3 bank. Ya. Jadi ada bank yang menawari posisi kepada dia. Dan cukup fantastis nilainya. Akhirnya di kantor yang sudah ada, dia memilih resign. Sampailah pada proses interview, diinterview oleh 3 bank tersebut, saya otomatis sebagai manusia pilih yang salary-nya paling oke. Make sense ya saudara ya. Dan juga yang jaraknya itu enggak terlalu jauh. Karena kita harus hitung-hitungan secara bensin juga. Nah sampai pada satu interview, kami memutuskan pilih bank yang ini aja. Ini yang paling oke. Dan kepala cabang tersebut mengatakan, sudah yang 2 itu ditolak aja. Kamu dapat berapa? Tak tambah 30% kalau dia berani nawar gitu. Kamu harus di sini aja, ayo. Kemudian lalu sampailah beberapa hari, tanda tangan offering letter, udah fix semua. Tetapi beberapa hari kemudian, tiba-tiba dapat telepon, maaf Fania, kami nggak bisa menerima kamu karena ada perubahan regulasi dari pusat. Waduh, di saat itu juga kami sangat amat kecewa dengan keadaan tersebut. Ini gimana? Sudah tanda tangan offering letter. Sudah tanda tangan dokumen segebok itu untuk persetujuan. Udah ngomongin nanti jam kerjanya gimana, harinya apa. Tiba-tiba cancel. Ini meyakinkan banget sampai harus nolak 2 perusahaan tersebut. Terus terang kami kecewa. Kecewa sekali. Tapi kami nggak mau berlarut-larut di dalam keadaan tersebut.
ya udahlah balik coaching, kali aja 2 bank itu mau gitu. Kami telepon, ya Fania telepon, maaf kami sudah menemukan pegawai baru. Waduh, itu perasaan saya 6 bulan mau menikah. Itu kayak, Tuhan engkau itu guyonan dah. Kami sangat kecewa dan kami sangat mempertanyakan Tuhan, ini mau nikah, ini masa depan kami gimana? Sudah resign, nah sekarang kan jadi pengangguran. Jadi kerja di semen Gresik, sementara nganggur sih ya saudara ya. Jadi gimana ini? Akhirnya kami waktu itu ngomong sama Pastor Mike, ini gimana kok Mike? Kita itu mau kawin, ini kita sudah mau DP vendor. Pada waktu itu akhir 2018, Pastor Mike bilang kalau Tuhan menginterupsi rencanamu, mungkin Tuhan mau mengekspos apa yang ada di dalam hatimu. Disitulah kami juga bertobat dan kami benar-benar gak mau mengandalkan apa yang ada di depan mata kami dan kami belajar percaya pada firman Tuhan sampai hari ini. Apakah sudah lolos? Tentunya bukan saudara. Tetapi saya belajar satu hal, ketidakpastian itu tidak membentuk sandaran kita. Ketidakpastian itu hanya mengekspos di mana hati kita bersandar. Kalau hari ini mungkin beberapa dari Anda ada doanya belum dijawab. Jangan-jangan Tuhan memberi waktu bagi kita untuk berproses di dalamnya. Jangan-jangan Tuhan mau menunjukkan di mana hati kita bersandar. Dan hari ini kita melihat di dalam Roma 4 ayat 9 sampai 25. Bagaimana iman Abraham itu ditunjukkan saat kondisi yang tidak benar-benar sempurna. Kita baca bergantian ayat yang ke-9 sampai 25. Kita bacanya loncat-loncat karena begitu banyak ayatnya ya. Saya rindu kita sama-sama boleh membaca. Yang semangat sama-sama katakan yes. Puji Tuhan ya. Saya akan awali di ayat yang ke-9. Adakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang bersunat saja atau juga bagi orang tidak bersunat? Sebab telah kami katakan bahwa kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Bapak Ibu yang terkasih ayat 10. Dalam keadaan manakah hal itu diperhitungkan? Sebelum atau sesudah ia disunat? Bukan sudah disunat, tetapi sebelumnya. Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai materai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkan sebelum ia bersunat. Demikianlah ia dapat menjadi bapa semua orang percaya yang tak bersunat, supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka. Ayat 12, dan juga menjadi bapa-bapa orang bersunat, yaitu mereka yang bukan hanya bersunat, tetapi juga mengikuti jejak iman Abraham, bapa leluhur kita, pada masa ia belum disunat. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua, Bapak Ibu yang terkasih. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikian banyaknya nanti keturunanmu. Bapak Ibu yang terkasih, imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. 21, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa melaksanakan apa yang telah ia janjikan.
Karena itu hal ini diperhitungkannya kepadanya sebagai kebenaran. 23 Bapak Ibu, kata-kata ini kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya. Karena kita percaya kepadanya yang telah membangkitkan Tuhan Yesus, Tuhan kita dari antara orang mati. 25 kita baca sama-sama, yaitu yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Demikian jauh pembacaan firman yang sudah kita lakukan. Berbahagialah kita semua yang sudah membaca, menyimpan di dalam hati dan dimampukan melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita ngomongin tentang Roma, tema besar di dalam Roma adalah pembenaran oleh iman, justification by faith. Jadi, kalau kita ngomongin Roma, itu akan banyak sekali doktrin-doktrin pembenaran oleh iman. Tetapi hari ini kita akan berfokus kepada iman Abraham. Oleh karena itu ada 3 hal yang bisa kita renungkan Bapak Ibu. Yang pertama, kegagalan tidak membatalkan anugerah Allah. Dan yang kedua, kita belajar bahwa kelemahan itu tidak menggagalkan, menghalangi rencana Allah. Karena masa depan ditopang oleh janji Allah. Kita akan belajar sama-sama, yang semangat sama-sama katakan yes. Amin. Saudara, kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-10, dalam keadaan manakah hal itu diperhitungkan? Maksudnya dibenarkan, sebelum atau sesudah. Tapi kalau kita lihat, Abraham dibenarkan, dia disebut benar bahkan sebelum disunat. Artinya apa? Pembenaran terjadi bukan karena apa? Bukan karena ritual. Bukan karena usaha atau ketaatan lahiriah. Jadi ini bukan soal moral. Saya berbicara bukan soal moral, bukan berarti kita harus hidupnya itu anti dengan moral atau hidup seenaknya, bukan demikian. Tetapi kita lihat bahwa sebelum Abraham melakukan Taurat, dia sudah dibenarkan dan Tuhan memperhitungkannya sebagai kebenaran. Tapi kita lihat juga, waktu Abraham dibenarkan, Abraham terus ada di dalam pola. Polanya adalah pola kegagalan. Di Kejadian 12 dikatakan apa? Dia menyerahkan Sarah. Kemudian dia mengambil Hagar sebagai jalan pintas janji Allah. Tuhan sudah berjanji akan melalui Sarah. Tapi Abraham pakai caranya sendiri. Dia mengambil Hagar. Di Kejadian 20, dia tetap jatuh di pola berulang. Dia bohong, dia kembali menyerahkan Sarah. Dan saudara, kalau kita lihat, Abraham itu benar bukan karena ketaatannya. Kalau kita perhatikan di ayat yang ke-20 bahkan ditulis seperti ini. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang. Karena ketidakpercayaan malah ia diperkuat dalam imannya. Dan ia memuliakan Allah. Ini ada suatu kesimpulan yang indah, saudara. Sebelum Abraham taat, dia sudah terima. Saat gagal, dia tetap diterima. Kita melihat doktrin pembenaran oleh iman itu begitu kuat di dalam Roma, saudara. Sehingga kita semua tahu, dan saya rindu untuk mengingatkan kita semua, bahwa pembenaran yang Tuhan berikan itu tidak tergantung kontribusi manusia, tetapi sepenuhnya inisiatif Allah. Yang setuju sama-sama katakan amin. Amin, saudara. Kalau kita tahu, agama itu selalu mengatakan apa? Kebenaran itu harus dicapai. Kamu harus benar supaya kamu diterima Allah. Tetapi kekristenan mengatakan kebenaran itu diterima. Tapi kita selalu pakai pola agama. Kita selalu pakai pola-pola di masa lalu atau nilai-nilai budaya. Buktinya apa? Setiap hari kita punya kecenderungan kembali kepada pola lama. Kita sibuk membangun citra dan menumpuk perbuatan baik
Seolah-olah itu bisa menutupi apa yang sebenarnya belum beres di hati kita. Kita sibuk membenarkan diri. Tapi waktu kita sibuk membenarkan diri, faktanya apa? Itu hanya di permukaan. Hati kita belum beres. Buktinya apa? Seringkali berapa banyak mungkin kita melayani Tuhan tapi hatinya hampa. Kita mengisi jadwal hanya karena kesibukan. Kita memberi supaya terlihat baik. Atau berbuat baik untuk menutupi rasa bersalah. Kalau di sosial media itu saya lihat kadang gini, hati-hati kalau pasanganmu tiba-tiba baik, jangan-jangan dia selingkuh gitu ya. Wah, ini bukan bermaksud untuk membuat Anda curiga setelah mendengarkan firman Tuhan ya. Tapi biasanya banyak orang, dia itu tahu dia salah, tiba-tiba dia melakukan banyak hal baik. Saya berdoa tidak ada yang terjadi di tempat ini, saudara. Atau menjaga image di depan orang. Kalau di depan orang terlihat baik, tetapi hatinya itu sebenarnya enggak seperti itu. Ada orang yang mengatakan diri kita aslinya itu dibuktikan waktu kita sendirian atau punya jabatan. Disitulah diri kita itu dibuktikan keasliannya bagaimana. Atau mungkin gini, membandingkan diri supaya merasa benar. Aku lebih baik daripada orang itu. Aku lo gak nyolong, aku lo gak miso-miso gitu ya. Mungkin kita nggak sampai sana, saudara. Kalau saya lihat ada ungkapan dari Gen Z ya teman-teman ya, Bapak Ibu. Kalau kamu mau terlihat cantik, foto yang mukanya kurang cantik gitu. Kalau mau terlihat langsing, foto yang sebelah orang yang badannya agak gede gitu ya, maaf ya. Ini adalah pola dosa tanpa kita itu sadari. Kita selalu menutupi dengan hal-hal yang seperti itu. Dan akibatnya apa? Kalau kita kembali kepada pola dengan kekuatan kita sendiri, pola lama dengan kekuatan kita sendiri. Akibatnya kalau kita hanya bingung terlihat benar di permukaan, akhirnya apa? Kita bisa defensif saat diberikan masukan. Sopo awakmu? Gak lebih pinter ngomong ke aku gitu. Mungkin merasa diri lebih benar. Semua orang salah, aku yang benar. NPD, ada lagu sempurnanya aku itu ya. Lagi viral banget lagu itu ya. Kemudian mungkin tersinggung saat terjadi perbedaan pendapat. Atau insecure saat merasa nggak dianggap. Ini bukti bahwa kita itu sering kembali kepada pola lama. Menjadi baik dan ramah kepada orang yang mungkin menguntungkan. Kalau orang itu nggak menguntungkan, kita mungkin nggak ramah sama orang itu. Atau minder ketika melihat orang lebih baik daripada kita. Atau menyalahkan keadaan dan orang lain. Ini bukti akibat dari kita hidup dari pola lama. Saya mengajak kita untuk mengidentify diri kita dan hati kita. Wah, semua orang itu salah, aku yang benar. Aku gini kan gara-gara dia. Aku gini kan keadaannya memang kayak gitu. Kita bingung menyalahkan sekitar kita, saudara. Dan kita perlu bertobat kalau kita hidup dalam standar ganda. Kita hidup dalam double standar demi terlihat benar. Kita perlu minta ampun pada Tuhan kalau kita itu hanya selalu fokusnya kembali kepada hal-hal yang di permukaan. Supaya kita tidak hidup di dalam standar ganda. Saya ingin kita merenungkan bahwa kita adalah orang percaya. Bukan berarti orang percaya itu tidak berdosa. Orang percaya adalah orang yang sudah ditebus tapi bisa berdosa. Jadi kita merenungkan ini, saudara. Kita memang orang berdosa. Tapi kita sudah menerima pembenaran Kristus. Disinilah kita akhirnya tahu kita tidak perlu pura-pura. Kita nggak perlu berusaha menampilkan apa yang kelihatannya baik. Kita tahu kita berdosa. Tapi di saat yang sama kita juga dikasih oleh Tuhan. Makanya Martin Luther pernah berkata demikian, simul justus et peccator. Ini bukan es jus ya saudara ya. Jadi kita itu adalah orang yang benar. Tetapi di saat yang sama kita juga orang berdosa yang terus dipulihkan. Kita terus bergumul. Inilah keunikan orang percaya.
Kita sudah benar di hadapan Allah, tetapi di dalam kehidupan kita masih berjuang untuk menghidupi Injil dan melawan dosa. Makanya kalau kita mengingat sesuatu ya, keindahan dari iman Kristen ini sungguh berbeda dengan iman-iman yang lain atau keyakinan atau filosofi yang lain. Bapak Timothy Keller pernah mengatakan demikian, semua agama dan semua filosofi dari dunia selalu berkata bahwa kamu harus melakukan sesuatu untuk bisa berkenan dan berhubungan dengan Tuhan. Tetapi kekristenan berkata, Yesus Kristus datang ke dunia untuk menyelesaikan sesuatu yang tidak bisa kita selesaikan oleh kekuatan kita sendiri. Kita adalah orang berdosa yang dibenarkan. Oleh sebab itu, kita perlu untuk terus bergantung kepada anugerahnya, agar kita dimampukan menghidupi status pembenaran itu. Dan status pembenaran itu menjadi kenyataan di dalam kehidupan kita. Bukan hanya yang nampak di permukaan, tetapi hati yang terus diubahkan. Yang setuju sama-sama katakan amin. Amin. Pertanyaan reflektif bagi kita semua, saudara. Apakah saya masih percaya Tuhan menerima saya karena performa rohani saya? Kalau saya gagal, apakah saya datang kepada kasih karunia-Nya atau berusaha menebus diri dengan berbuat lebih banyak? Marilah kita sungguh-sungguh bersandar pada anugerah-Nya. Karena seringkali kita itu pola pikirnya masih hitung-hitungan sama Tuhan. Kita pola pikirnya masih, aku udah bener Tuhan, tolongin aku. Aku udah bener Tuhan, berkati aku. Kita harus bertobat dari pemikiran semacam itu. Kita tahu bahwa kita punya kecenderungan jatuh dalam pola lama. Kita tahu kita punya kelemahan. Kita mirip dengan Abraham. Tapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita lihat di dalam poin 2. Kelemahan itu tidak menghalangi rencana Allah. Amin. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-20 dikatakan, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya. Nah kalau kita mundur di ayat 19 dikatakan apa? Usia Abraham sudah 100 tahun. Dan juga rahim Sarah sudah tertutup. Kalau katanya para teolog ini bukan menostop, tapi menopause, bukan cuma menopause tapi menostop ya saudara ya. Karena kalau stop itu di play lagi bisa ya saudara ya. Jadi ini sudah benar-benar nggak bisa, sudah tertutup. Ini posisi yang sangat mustahil bagi Abraham semestinya untuk percaya. Tapi kita perlu ingat, di dalam ayat yang 20 dikatakan demikian. Imannya tidak menjadi bimbang. Menarik, imannya tidak menjadi bimbang. Tapi saya ajak Anda untuk mundur lagi sedikit. Pola kegagalan Abraham ini menunjukkan imannya bimbang atau enggak, saudara? Faktanya apa? Bimbang. Tapi di dalam Roma dikatakan ia tidak menjadi bimbang. Tapi waktu mundur di dalam kejadian 12, kejadian 16, kejadian 20, ini dia mengalami keraguan. Ini dia mengalami kebimbangan. Kalau ini dalam bahasa kerennya, di sini tuh ada kata-kata exegetical tension. Wah, ini jadi yang benar yang mana? Di dalam kejadian atau di dalam Roma? Nah saudara, kita lihat Abraham tidak menyangkal fakta bahwa dia sudah lemah. Bahkan dia menyadari dia jatuh di dalam dosa yang berulang. Dia juga tahu Sarah sudah nggak bisa melahirkan lagi. Kita lihat bahkan faktanya apa? Dia juga ragu, manipulatif, dan gagal berulang. Ini sama seperti kita, saudara. Tapi kita lihat di dalam iman Abraham. Abraham tidak menyangkal realita, tetapi ia tidak mau dikuasai olehnya. Makanya dikatakan, tetapi terhadap janji Allah, dia tidak bimbang. Dia tahu bahwa dia lemah.
Tapi dia ingat janji Allah di dalam hidupnya. Makanya iman itu bukan konsistensi tanpa gagal. Iman itu kembali percaya kepada Tuhan. Walaupun sering mengalami jatuh bangun. Saya percaya kita tahu kebenaran ini. Dan saya juga tahu kita pun terus jatuh bangun di dalam menghidupi Injil. Termasuk saya yang berbicara depan Anda. Iman bukanlah tanpa ragu, tetapi tidak tinggal di dalam keraguan. Iman bukan menyangkal realita, tetapi menolak realita sebagai dasar utama. Dan kita tahu kebenaran firman Tuhan itu lebih tinggi daripada realita yang kita alami. Mungkin apa yang kita alami hari ini, Tuhan, aku mengalami jalan buntu. Keluargaku berantakan, ekonomiku berantakan, anakku gak percaya Tuhan, anakku jadi nakal, masa depanku gimana, aku sedang sakit. Gimana Tuhan? Mungkin itu realitanya. Tetapi hari ini saya mengajak Anda semua untuk percaya janji Tuhan daripada realita yang kita alami hari ini. Kita lihat mungkin beberapa dari kita mungkin merasa, aku sudah lama berdoa. Tapi nggak ada perubahan hidup yang signifikan di dalam hidupku. Aku sudah coba berbagai cara, tetapi masih jatuh dalam dosa. Masih kecanduan, aku nggak bisa lepas dari kecanduan. Hidupku gini-gini aja. Aku juga sudah berdoa supaya nggak khawatir akan masa depan. Tapi aku masih khawatir, masih overthinking, masih insomnia, nggak bisa tidur. Aku begitu takut. Mungkin beberapa dari kita mengalami hal yang demikian. Sehingga mungkin beberapa dari kita merasa lelah saat menjalani kehidupan. Dan mulai mempertanyakan Tuhan. Tuhan itu masih menyertai saya apa enggak sih? Saya udah capek mengatasi dosa, kelemahan. Ya nyatanya balik di dalam pola yang kayak gitu-gitu aja. Atau mungkin mulai ragu. Apakah hidupku itu benar-benar dalam genggaman tangan Tuhan? Mungkin ketika Anda mengalami hal yang demikian, akar terdalam masalahnya seringkali bukan karena Tuhan tidak bekerja, tetapi seringkali kita mengukur karya Tuhan dari perubahan yang langsung terlihat. Kita minta terjadi sesuatu yang dramatis di dalam kehidupan kita. Justru ketika tidak ada sesuatu yang dramatis, Tuhan sedang bekerja di dalam hidup Anda semua. Amin, saudara. Bukan masalahnya Tuhan meninggalkan kita. Kalau hari ini kita masih bergumul melawan dosa, bergumul untuk hidup benar, itu bukan Tuhan meninggalkan Anda loh saudara. Tetapi justru itu sebuah conviction untuk kita itu hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau Anda mulai ragu, justru ini adalah panggilan buat kasih karunia-Nya, di mana kita perlu terus bersandar pada anugerah-Nya setiap hari. Tuhan kadang membiarkan kita lelah dengan diri kita sendiri, supaya kita tidak pernah lelah datang kepada kasih karunia-Nya. Tuhan kadang mengizinkan itu, supaya kita sadar bahwa kita tidak bisa melakukan apapun tanpa kekuatan dari anugerah Tuhan itu sendiri. Karena pola kita selalu balik, gimana ini? Ya apa ini? Selalu balik dengan kekuatan kita sendiri. Saya ingin katakan pada Anda semua, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Justru anugerah Tuhan itu semakin bersinar ketika keadaan benar-benar berantakan. Makanya iman Kristen itu bukan besarnya imanmu yang menopang, tetapi Kristus yang menjadi objek imanmu itu. Besarnya Kristus itulah yang mestinya jadi objek iman kita. Kalau saya boleh memberikan sedikit ilustrasi, iman itu seperti kaki yang berdiri pada satu objek. Kalau kaki Anda kuat, mungkin setiap hari leg day gitu ya. Tapi berdiri di atas ranting yang rapuh, pasti akan jatuh. Karena rantingnya rapuh. Mungkin kaki Anda nggak terlalu kuat, tetapi Anda berdiri
di batu karang yang kokoh. Anda akan tetap kuat dan bertahan. Dan batu karang yang kokoh itu apa? Kristus itu. Yang menyelamatkan kita bukan hanya iman kita, tetapi objek iman itu lebih penting daripada iman kita. Bukan hanya iman yang besar, tetapi iman yang benar. Jadi bukan tentang besarnya imanmu, tetapi kepada siapa kita beriman itu. Saudara, iman yang kecil diarahkan ke Kristus itu lebih kuat, lebih besar dari apapun. Daripada iman yang besar mengarah pada diri kita sendiri. Yang menyelamatkan kita itu bukan besarnya iman, kualitas iman kita. Tetapi Kristuslah yang menyelamatkan kita. Mungkin sebagian dari Anda paham. Yes, amin Tuhan, aku tahu. Iman pada Kristus itulah yang menyelamatkanku. Mungkin beberapa Anda bertanya, gimana saya bisa punya iman kepada Allah? Saudara, kalau hari ini Anda percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda secara pribadi, sebenarnya Anda sudah punya iman itu. Karena nggak ada orang bisa percaya Yesus kalau nggak ada iman. Dan iman itu hanya dimungkinkan dari pekerjaan Roh Kudus yang sudah tinggal dalam hati Anda. Jadi iman itu bukan ciptaan manusia. Iman itu bukan pekerjaan manusia. Bukan syarat yang kita hasilkan. Tetapi instrumen atau alat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Jadi itu iman itu memang nyata dilakukan oleh kita. Tapi sumbernya hanya dari Allah saja. Makanya saudara, iman hanya dimungkinkan oleh anugerah Allah. Bukan manusia yang menciptakan iman itu sendiri. Tetapi Allah lah yang membangkitkan iman di dalam hati. Ingat, kita adalah orang-orang yang sudah mengalami kerusakan total. Tetapi ketika kita percaya Yesus, ketika Yesus memilih kita, ketika Allah memilih kita dilahir barukan, kita dihidupkan. Kita semua adalah orang yang mati rohani. Orang mati gak bisa milih. Tetapi waktu Roh Kudus diberikan, kita diberikan kemampuan untuk meresponi iman itu. Iman hanya dimungkinkan karena anugerah Allah. Bukan kuat gagah kita. Ada beberapa perdebatan di dalam dunia teologi. Ada sinergisme dan monergisme. Ini bukan mono dan stereo, kalau itu audio ya saudara ya. Ini ngomongin soal apa saudara? Yang sinergisme mengatakan Allah bekerja sama dengan manusia untuk menghasilkan iman dan keselamatan. Yang satunya, hanya Allah saja yang mengerjakan. Kalau kita kembali konsisten kepada kebenaran Alkitab, Allah yang mengerjakan keselamatan itu di dalam dan melalui diri kita. Dia mengerjakannya di dalam diri kita, saudara. Tapi seringkali, di dalam kedua pandangan ini, ada salah mengerti. Yang satunya, yang sinergisme, loh aku itu keselamatan itu ya karena aku milih keselamatan itu. Dan akhirnya membuat diri kita merasa hebat. Yang satunya itu fatalisme sebenarnya, bukan monergisme. Akhirnya membuat jadi pasif dan tidak mau bertobat. Nah, wong dari Tuhan kok ngapain bertobat? Ngapain berubah? Tuhan Yesus nggak pernah berubah, kan ada lagunya. Tuhan Yesus tidak berubah gitu. Ya aku nggak usah berubah. Nah ini fatal saudara ya. Bukan demikian. Makanya saudara, kalau kita salah paham seperti ini akan menghancurkan kita. Makanya solusinya ada di Injil. Injil menghancurkan keduanya. Injil memberikan hati yang baru untuk memampukan kita memiliki iman dan menghidupi kebenaran Injil Kristus setiap hari. Injil mengingatkan kita bahwa ini semua tanpa usaha kita, tetapi menghasilkan usaha. Tanpa kontribusi kita, tetapi menghasilkan transformasi. Inilah Injil, saudara. Kita perlu ingat bahwa anugerah itu memang diberikan. Dan anugerah yang sama membuat iman kita itu menjadi hidup. Sehingga kita rindu untuk menghidupi Injil setiap hari. Yang setuju sama-sama katakan amin. Makanya pertanyaan reflektif bagi kita semua, saudara.
Saat saya jatuh berulang, apakah saya menyerah kepada dosa dan keadaan atau kembali kepada kasih karunia Kristus? Dan yang kedua, apa saya lebih percaya pada kuatnya iman saya atau kuatnya Kristus? Saat kita terjatuh, kita dipanggil untuk kembali kepada kasih karunia. Saat iman kita lemah, kita diingatkan bahwa kita punya Kristus yang kuat. Dialah yang semestinya menjadi objek iman kita. Bahkan ketika kita mengalami masa depan yang begitu gelap, ingatlah hidup kita ada di dalam genggaman Allah yang berdaulat dan penuh kasih itu. Iman bukan hanya menolong kita pada hari ini, tetapi menopang pengharapan kita di masa depan untuk menghadapi hari esok yang tidak pasti. Karena masa depan kita ditopang oleh janji Allah. Janji manusia bisa gagal. Janji manusia bisa mengecewakan. Tetapi kita percaya kita punya Allah yang berjanji dan janjinya tidak pernah gagal di dalam kehidupan kita. Makanya kalau kita perhatikan di dalam ayat 21 dikatakan dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Kalau kita perhatikan dengan seksama di sini, Abraham tidak berkata dia yakin pada dirinya, tetapi ia yakin pada Allah, bukan pada kemampuannya, kualitas imannya, atau kesehatannya secara biologis, tetapi kepada Allah yang sanggup melakukan apapun itu, melakukan apa yang telah dijanjikan. Kalau hari ini kita merasa banyak mimpi kita gagal, rencana kita berantakan, hidup tidak sesuai dengan ekspektasi, mungkin Tuhan sedang mau untuk memproses kita, supaya kita terus bersandar kepada anugerahnya dan percaya kepada janjinya. Kalau kita punya mimpi yang gagal, ada doa yang belum terjawab, sekali lagi saya ingin mengingatkan, kebenaran janji Tuhan itu lebih tinggi daripada realita yang kita alami. Yang setuju sama-sama katakan amin. Mungkin beberapa dari kita sekali lagi, Tuhan, aku masih lumpuh. Aku masih mengalami hal yang gak enak, Tuhan. Aku gak bisa kebut-kebutan karena solar dex mahal, Tuhan. Ya Tuhan sedang proses supaya kamu gak kebut-kebutan ya saudara ya. Ingat janji Tuhan lebih tinggi daripada realita yang kita alami. Kalau itu belum sempurna untuk digenapi, bukan berarti tidak akan digenapi. Kalau kita perhatikan di dalam kisah ini, kita tahu bahwa masa depan tidak ditentukan dengan apa yang terlihat saat ini. Tetapi Allah yang berjanji, yang setuju katakan amin. Oleh itu, sebab itu saudara, kita bisa punya pengharapan yang kokoh di dalam Tuhan. Dan kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-17, dikatakan seperti ini. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa. Ini nggak make sense, saudara. Usianya udah tua, Sarah sudah menopause. Ini seolah-olah Abraham menerima janji yang sangat besar, tetapi buktinya kecil. Ada ketimpangan di sini. Tetapi Tuhan menggenapi janjinya. Dia memberikan Ishak. Ada satu anak. Abraham terima janji besar, tapi lagi-lagi realitanya cuma apa? Satu anak. Ini nggak make sense. Jadi bapak banyak bangsa, tapi anaknya cuma satu. Secara manusia ini ketimpangan sekali lagi. Ishak bukan kegagalan janji. Ishak justru awal dari penggenapan, tetapi lebih dari itu. Ishak sendiri bukan tujuan akhir. Ishak ini hanyalah bayangan Injil. Kita lihat pada akhirnya Abraham diminta Tuhan untuk membawa Ishak di gunung untuk dikorbankan. Tetapi Allah
menghentikan pisau Abraham. Dan dia memberikan seekor anak domba untuk menggantikan Ishak. Kisah itu hanyalah bayangan Injil. Berapa ribu tahun kemudian, ada bapak lain, ada anak lain. Dan kali ini, pisau itu tidak dihentikan. Tidak ada pengganti untuk anak itu. Abraham menaikkan pisau dan Allah berkata berhenti. Tetapi di Kalvari, Bapa tidak berkata berhenti. Anak itu harus mati untuk kita. Abraham disuruh mengorbankan, tetapi dihentikan. Tetapi Allah Bapa mengorbankan putra tunggalnya Yesus Kristus, Sang anak domba Allah yang sempurna. Dan di dalam Yesus, semua janji diselesaikan. Pisau atas Ishak dihentikan, tetapi murka Allah atas Kristus tidak dihentikan. Ishak ini anak perjanjian. Kristus adalah penggenapan dari perjanjian itu. Kalau kita lihat Ishak hampir dikorbankan, tetapi Kristus sungguh dikorbankan. Ishak diberikan domba pengganti, tetapi Kristus, dia adalah anak domba Allah yang dikorbankan itu. Ishak satu anak memuat janji yang besar. Kristus satu anak yang membawa penggenapan janji Allah. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ishak adalah janji, tanda janji hidup Allah. Tetapi Kristus adalah jaminan bahwa kalau di masa lalu sudah digenapi dalam Kristus, maka di masa depan, apapun yang kita lakukan, apa yang kita khawatirkan, kita punya pengharapan kekal, melebihi ekspektasi atau realita yang kita alami hari ini, saudara. Kita bukan hanya percaya kepada Tuhan, tetapi percaya pada Allah yang sudah membangkitkan Kristus. Ini adalah janji Tuhan yang paling ultimate di dalam kehidupan kita. Kelak suatu hari nanti, di langit baru, bumi baru, semua yang rusak, semua yang mati hilang, akan dipulihkan, dihidupkan, dan ditebus. Inilah janji yang ultimate. Kalau Anda hari ini tidak mengalami janji Allah seperti yang Anda inginkan, kita punya pengharapan kekal di mana semua keadaan akan dipulihkan. Inilah pengharapan iman Kristen. Masa depanmu aman, bukan hanya karena Allah punya rencana dalam hidupmu, tetapi karena di dalam Kristus Allah sedang membawa seluruh ciptaan menuju pembaharuan. Kita melihat kondisi kita dalam kondisi geopolitik yang tidak stabil, nggak tahu bagaimana ini. Kita punya pengharapan yang lebih besar daripada dunia ini. Ini adalah future hope. Ini bukan cuma escape dari keadaan, tetapi kita punya suatu pengharapan bahwa Allah akan merestorasi semuanya. Kalau kita lihat, Abraham mungkin bisa tertawa melihat Ishak, karena Ishak adalah anak yang dijanjikan. Tetapi kita lebih daripada Abraham. Kita punya Kristus, di mana dia sudah menggenapinya. Dan kalau di masa lalu dia menggenapi, saya percaya di masa depan dia juga akan menggenapi. Dan rencananya tidak akan pernah gagal di dalam kehidupan kita, saudara. Amin. Saya undang Anda untuk bangkit berdiri. Sebagai pertanyaan reflektif bagi kita semua, saudara. Hari ini, saudara, apakah pengharapan saya itu berdasarkan pada perbaikan hidup sekarang, atau pada Kristus yang menjamin masa depan yang kekal itu? Jika Kristus adalah penggenapan seluruh janji Allah, apakah saya masih sering mencari rasa aman di tempat lain? Dan orang berinjil menyadari 3 hal ini. Kita yang berinjil gak perlu membuktikan diri untuk terlihat benar dan taat di permukaan supaya diterima Allah. Karena kita tahu Allah sudah menerima bahkan saat kita belum berhasil taat dengan sempurna. Orang berinjil berhenti menjadikan kelemahan dan realita sebagai pusat kehidupan. Dan hari ini kita mulai belajar memandang kepada Kristus. Karena yang terpenting itu bukan tentang besarnya iman kita, tetapi objek iman kita, yaitu Kristus sendiri. Orang yang berinjil tidak kehilangan harapan di tengah dunia yang rusak,
Karena Allah berjanji suatu hari kelak Dia akan memulihkan semua keadaan ini dengan sempurna. Dan kita menikmati langit baru dan bumi baru bersama Allah yang sudah mengasihi kita semua. Amin. Sebagai respon dari firman Tuhan, saya rindu kita kembali menyanyikan lagu ini, saudara.